Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat selalu? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih banyak buat para teman-teman ya yang udah mau subscribe yaitu channel ini yaitu Odon Sahabat Kaos. Oke, saya terima kasih banget. Nah, oke buat teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang hal yang umum aja, yaitu tentang terkendalanya yaitu hewan peliharaan kita yang sering kena penyakit-penyakit yang sering dialami oleh setiap orang. Oke, kita bahas yaitu tentang penyebab kelinci kembung. Tentunya kita selalu bertanya-tanya, setiap memelihara kelinci pasti mati. Setiap memelihara kelinci pasti mati. Dikarenakan kita itu tidak tahu ataupun tidak mengenal tentang karakter si kelinci tersebut. Saya pernah tekankan ya buat teman-teman ataupun sobat-sobat, dikarenakan kelinci adalah hewan yang sangat rentan dan sangat luar biasa rentannya, yaitu mudah gampang terkena yaitu gejala-gejala penyakit kembung salah satunya. Nanti kita bahas lagi banyak penyakit yang sering terkena pada kelinci. Oke, buat sobat-sobat, ada teman-teman kita yang bertanya yaitu penyebab kelinci kembung itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kadang-kadang kita yaitu padahal mah ilmunya itu sederhana dan sangat simpel, tapi mungkin dikarenakan kita tidak tahu. Nah, inilah jadi faktor penyakit kembung. Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, faktor kelinci kembung yaitu antaranya yaitu bisa pada situasi udara. Kok bisa seperti itu? Nah, udara dingin, kelinci itu bisa berakibat fatal. Dikarenakan gini ya sobat-sobat, kelinci identik dengan hewan-hewan yang termasuk yaitu kata saya itu ya kaget-kaget dengan suasana ataupun cuaca yang bisa berubah tiba-tiba ataupun ekstrim. Nah, kembung ini kan jadinya kalau misalkan cuacanya dingin banget seperti misalkan penghujan, nah itu sangat-sangat rentan. Rentan karena apa? Rentan karena terkena penyakit kembung. Oke, gimana sih cara menanganinya? Sebenarnya simpel dan sangat padat ya. Oke, kalau yang kedua ini yaitu faktor makanan. Kadang-kadang gini sobat-sobat dimanapun Anda berada, faktor makanan juga bisa mempengaruhi kelinci kembung. Gini ya, kita bahas ya tentang kelinci kembung dulu. Kalau misalkan dari faktor makanan, di situ di tumbuhan itu terdapat zat apa ya yang bisa membuat hidup. Nah, jadi si kelinci ini kalau misalkan memakan tumbuhan yang tidak dikonsepkan seperti yang dianjurkan oleh para peternak atau para suhu, yaitu minimal tuh dilayukan aja dulu. Nah, di situ akan menimbulkan penyakit kembung dikarenakan dia masih segar. Kadang-kadang juga ada tumbuhan yang benar-benar sangat kejam yaitu getahnya ya, seperti kalau misalkan secara garis besar umbi-umbian. Terus contohnya mah daun-daunan yang berpengaruh besar untuk penyakit kembung itu yaitu bisa juga kangkung. Terus apa ya yang kalau bahasa yang tak di pageran itu arei apa itu, pokoknya mah kalau bahasa sini tuh bilangnya itu arei katanya, nggak tahu kalau bahasa di tempat kalian. Nah, itu salah satu tumbuh-tumbuhan yang bisa mengakibatkan kembung ya, dikarenakan kenapa dia mempunyai getah yang sangat-sangat ekstrim ataupun sangat luar biasa. Nah, kadang-kadang gini, kalian itu katanya, Om, kalau kelinci itu lebih suka yang segar-segar. Emang benar, secara garis langsung itu dia lebih suka yang segar-segar. Dikarenakan kenapa? Yang segar itu lebih menggoda. Nah, jangan samakan kalian atau jangan samakan teman-teman ya antara kelinci sistem kandang ataupun koloni, berbeda banget ya. Kalau misalkan emang kalau di sistem liar itu kelinci kenapa sehat-sehat katanya ya, lebih saat diumbar. Gini, sebenarnya itu sangat simpel dan sangat mudah. Kenapa perbedaan kelinci umbara dan kelinci sistem kontrakan seperti ini gampang sekali
terjangkit penyakit kembung. Kalau misalkan di kandang kalian seperti ini, kalian kasih makanan yang segar-segar secara garis langsung, dia makan dan tidur, dia makan dan tidur. Tapi kalau misalkan sistem umbaran, kalau misalkan kelinci yang udah ibaratnya kelinci hutan dan lain-lain, dia beda lagi coba. Dikarenakan dia bisa memilih antara ibaratnya yang dibutuhkan oleh badan dia sendiri. Nah, terus kalau misalkan dia mau makan tumbuh-tumbuhan yang ibaratnya kita di dalam kandang ini secara tidak langsung dilarang, yaitu yang segar-segar, dia makan yang segar kan. Nah, kalau misalkan sistem liar, jadi dia itu gampang bergerak kemana saja. Jadi si organ-organ tubuh dari si kelincinya itu dia aktif. Menurut kita mah itu mungkin ya, kalau secara pencernaan itu gasnya kali ya, bisa mengatur ya sirkulasi ibaratnya di perut-perutnya ya, agar tidak menimbulkan gas kali. Kalau misalkan di sistem di kandang ini kan, jadi mereka itu makan tidur, jadi dia itu tidak ada aktif-aktifnya ya, seperti itu. Bisa jadi faktornya seperti itu, penyebabnya seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen pengertiannya, ya itu pengertiannya kelinci umbaran dan kelinci ibaratnya sistem kandang ini. Kenapa sistem kandang kadang-kadang gampang terjangkit penyakit seperti kembung? Dikarenakan ya sobat ya, tips saya itu ya, itu kalau misalkan kalian ngasih makanan itu usahakan yang layu dulu ya. Kadang-kadang gini, faktor yang paling fatal, sedangkan kita itu kan ngambil rumput. Pas ngambil rumput di alam liar, kita layukan di tempat wadah seperti yang pernah kita bahas ya, tempat wadah contohnya kotak seperti ini. Nah, ibaratnya kita taruhlah seperti itu, tanpa kita tanpa sadari, kalian itu lupa itu kan tumbuhan yang udah diambil ataupun diarit, tidak dikeluarkanlah di karung. Nah, di karung ini kan ibaratnya dia zat yang di dalam karung ini kan panas. Nah, panas, jadi dia memicu gas yang bisa menghasilkan kelinci kembung kembali, yaitu tentang zat apa ya, pernah saya lupa juga kata suhunya gitu, seperti itu. Kalau misalkan ngambil rumput, kalian buka dari karung, kalian cari tempat benar-benar yang bisa sirkulasi buat pelayuan si rumputnya itu bisa bagus. Nah, seperti itu. Ya, saya tekankan kembali ya, sobat. Kalau misalkan kelinci kembung ini berakibat dari udara, usahakan kelinci sirkulasi udaranya itu jangan terlalu dingin. Kadang-kadang orang yang beranggapan kelinci itu lebih dingin lebih bagus, salah banget sobat. Saya pengalaman ya, udah berapa sih ini di kandang belakang saya ini kan toran air, di bawahnya itu sampai kandang-kandangnya. Sehebat-hebatnya miara kelinci dari usia berapa, nyampe usia indukan ataupun sampai bertahun-tahun, dia nggak bakalan kuat. Dikarenakan suhu udaranya itu sangat-sangat benar-benar berbahaya buat si kelinci, yaitu dingin banget ya. Kalau misalkan dingin banget, terjangkitnya yaitu sistemnya yaitu tentang kematian. Nah, seperti itu sobat ya. Mungkin video ini sangat sederhana ya buat kita semua ya, tapi setidaknya kita tahu yaitu kenapa kelinci bisa kembung. Nah, itu adalah faktor-faktornya kenapa kelinci bisa kembung. Nah, saya tekankan kembali, hindarkan dari cuaca ataupun udara yang ataupun tempat yang sangat dingin. Kalau bisa makanan-makanan itu dilayukan dulu, entah ibaratnya beberapa jam, 3 jam, 4 jam. Yang penting mereka itu, si tumbuhan itu tidak segar. Nah, kalau misalkan kalian nemu tumbuhan-tumbuhan yang ibaratnya segar-segar banget, entah ibaratnya umbi-umbian, semacam umbi-umbian, usahakan layukan aja, karena di situ tersimpan beberapa zat yang membuat kelinci kembung. Contohnya ada getahnya juga ya, yang sangat-sangat benar. Nah, sistem ibaratnya kalau misalkan umbaran dan kontrakan jangan disamakan sobat. Di sini kan kontrakan, kalau misalkan di umbaran ya beda lagi. Ya, mudah-mudahan video ini bisa diresapi oleh kalian dan bisa dimengerti betapa bahayanya penyakit kembung ini. Oke, buat kalian kalau misalkan suka video ini, tolong share ataupun bagikan ke teman-teman kalian agar bisa lebih bermanfaat kembali. Oke, buat kalian yang ingin bertanya, jangan lupa ya, tanya aja di kolom komentar. Kalau misalkan
saya ada waktu kita bahas kembali tentang penyakit kelinci. Kalau misalkan kita tidak menemukan solusinya, kita bahas bareng-bareng aja. Di sini saya bukan mengajarkan kalian, dikarenakan saya juga sekedar sharing-sharing aja. Di sini saya bukan orang hebat, saya dikarenakan saya juga sama sharing-sharing aja. Oke, sobat, jangan lupa ya, kalau misalkan kalian suka, like and comment. Kalau misalkan kalian suka, share lagi. Oke, video ini sangat-sangat sederhana. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.